PSI ini adalah partai yang tidak punya ideologi. Dulu menjadi partainya anak muda, sekarang menjadi partainya apa kata Jokowi. Ideologinya adalah Jokowisme yang sebetulnya tidak ada isinya. Jadi kesimpulan saya, sahabat Indonesia, meneruskan opini saya kemarin, saya harus mengatakan dengan jelas, menurut keyakinan saya, apa yang diperjuangkan Jokowi semata-mata hanya untuk melanggengkan kepentingan dinasti politik keluarganya, untuk kepentingan anaknya semata, bukan untuk partai, apalagi untuk rakyat Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel tentu saja. Sahabat Indonesia, kemarin saya membuat opini terkait dengan semangat seorang Jokowi yang akan bekerja mati-matian untuk PSI. Saya mendapatkan banyak WA, japri, komentar dari berbagai teman, dan saya merenungkan, pertanyaan saya, benar nggak ya? Seorang Jokowi itu akan berjuang untuk PSI, partai yang sejatinya bukan milik dia. Jokowi tidak mempunyai sejarah ikut andil dalam kelahiran PSI. Jokowi hanya quote and quote membeli gelondongan PSI yang sudah jadi. Jadi Jokowi tidak merancang ideologi PSI mau dibawa kemana, lalu kaderisasinya seperti apa, dan arahnya PSI seperti apa, lalu captive market atau captive kadernya seperti apa. Jokowi tidak tahu itu, karena dia membeli pada saat PSI limbung, kehilangan arah gitu. Tapi menurut saya memang Jokowi tidak peduli itu. Menurut keyakinan saya, perjuangan Jokowi yang gigih, yang mati-matian, meskipun dengan fisik yang kurang sehat, terlihat dari wajahnya yang babak belur, tembam karena mungkin monfis atau penyakit apa saya tidak tahu, dan Anda lihat dengan cermat wajah Jokowi, ini gambar ini, pada saat jadi presiden, dan Jokowi sekarang itu sangat-sangat berbeda. Saya sebagai manusia ikut prihatin. Nah, untuk menjawab pertanyaan saya tadi, benarkah Jokowi itu memang murni dari hati yang paling dalam berjuang untuk PSSI? Jawaban saya tidak. Itu menurut keyakinan saya. Jokowi hanya berjuang untuk kepentingan dinasti politik keluarganya. Jokowi hanya berjuang untuk anaknya. Jokowi hanya berjuang untuk melanggengkan kekuasaannya yang terputus ambisinya untuk 3 periode. Melalui siapa? Tentu saja melalui anaknya yang saat ini menjadi wapres. Jokowi tahu Gibran membutuhkan kendaraan untuk running jadi calon wakil presidennya Prabowo atau calon presidennya nanti, karena Jokowi tahu persis bahwa belum tentu Presiden Prabowo kalau ingin running untuk periode kedua akan mengajak Gibran, karena kekuatan Presiden Prabowo selama menjabat mungkin sampai tahun 2029 nanti itu adalah ancaman serius bagi keluarga Jokowi dan kepentingan Jokowi sendiri. Jadi artinya boleh saya simpulkan memang Jokowi ini berjuang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan keluarganya. Untuk apa? Ya harus kita akui terlalu banyak hal-hal yang perlu dipermasalahkan selama kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun. IKN, politisasi bansos,
sumber daya alam yang penuh dengan misterius diekspor kemana, kerjasama dengan negara asing yang penuh dengan tanda tanya, hutang yang menumpuk sekarang mencapai lebih dari 10.000 triliun. Andil terbesar adalah Jokowi. Jadi kita tidak usah kaget kalau Jokowi tidak konsisten. Menurut keyakinan saya, konsistensi seorang Jokowi adalah inkonsistensi itu sendiri. Dia pernah mengatakan setelah pensiun jadi presiden, dia akan pulang ke Solo, akan bergiat di bidang sosial, lingkungan, akan ngomong cucu, itu belgedes. Belum ada sebulan dia sudah mulai bingung dan dia menggalang dukungan kemana-mana. Tapi itulah Pak Jokowi. Selalu tidak pernah malu untuk melakukan kebohongan-kebohongan, dan Jokowi lupa akan rekam jejak digital tentang kebohongan-kebohongannya, mulai dari SMK, mulai dari investor di IKN, mulai dari banyak hal. Jadi kita tidak perlu kaget bagaimana sekarang Jokowi berkiprah mati-matian melalui kendaraan PSI. Jadi kader-kader PSI ya jangan terlalu berharaplah kalian hanya dimanfaatkan oleh Jokowi untuk kepentingan anaknya. Karena saat ini Jokowi penuh dengan kecemasan karena kekuatan seorang Prabowo itu merupakan ancaman serius. Dan wajar kalau Jokowi mengalami stres. Kemana akan menjajakan anaknya untuk tahun 2029 nanti? Apakah masih ada partai yang mau dengan rekam jejak pengkhianatannya kepada partai yang membesarkannya, yaitu PDI Perjuangan? Jadi kita bisa mengerti secara psikologis kegalauan Jokowi itu luar biasa saat ini. Dia menghimpun relawan-relawannya yang masih berjuang, entah berjuang untuk apa. Relawan Jokowi, apa pengertiannya relawan Jokowi? Memang Jokowi sekarang siapa? Jokowi mengatakan bahwa relawannya itu mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo. Itu bagi saya omong kosong. Seluruh relawan Jokowi yang dikerahkan untuk mendukung Presiden Prabowo dan Gibran itu semata-mata karena kepentingan Gibran, bukan kepentingan Presiden Prabowo. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi kita tidak usah terlalu termakan dengan manuver narasi para relawan Jokowi yang mengatakan mendukung Pak Prabowo. Itu pepesan kosong. Karena mereka yang mereka dukung sejatinya itu adalah Gibrannya, Jokowinya. Jadi kalau kita tarik mengapa Jokowi dengan fisik yang tidak fit saat ini, lalu masih ingin berjuang, bekerja keras mati-matian untuk PSI, bahkan sampai ingin masuk seluruh kecamatan yang berjumlah lebih dari 7.000 kecamatan di Indonesia, itu semata-mata hanya ingin berjuang untuk anaknya. Semata-mata hanya ingin berjuang untuk mengamankan kepentingannya. Tidak lebih dari itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman PSI menyadari hal ini. Tapi ya wajar saja, PSI ini adalah partai yang tidak punya ideologi. Dulu menjadi partainya anak muda, sekarang menjadi partainya apa kata Jokowi. Ideologinya adalah Jokowisme yang sebetulnya tidak ada isinya. Jadi kesimpulan saya sahabat Indonesia, meneruskan opini saya kemarin, saya harus mengatakan dengan jelas, menurut keyakinan saya, apa yang diperjuangkan Jokowi semata-mata hanya untuk melanggengkan kepentingan dinasti politik keluarganya, untuk kepentingan anaknya semata, bukan untuk partai, apalagi untuk rakyat Indonesia. Itu omong kosong, yang kosongnya besar sekali. Jadi mari kita tetap memelihara kewarasan kita, akal sehat kita, menumbuh kembangkan kesadaran moral kita untuk cerdik dan cerdas
untuk menyikapi manuver-manuver dari orang-orang yang ingin melanggengkan kekuasaannya, entah melalui anaknya, entah dengan berbagai manuver yang lain. Dan Jokowi merasa masih punya networking, punya pengaruh. Tapi jangan salah, seiring waktu Presiden Prabowo semakin kuat, pengaruh-pengaruh Pak Jokowi akan dipreteli satu persatu, dan Pak Jokowi akan menjadi politisi papa, politisi yang tidak punya apa-apa. Itu prediksi saya. Itu adalah analisis politik saya, dan itu menurut keyakinan saya. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.